Shalom, salam sejahtera dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lamcir Masinaga dari kelas reguler E Stambuk 2021. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional, di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum Islam. Selamat menyaksikan. Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional. Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia secara vertikal dengan Allah maupun dengan sesama manusia mempunyai peran dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini didasarkan bahwa pada kenyataannya banyak aturan ataupun ketentuan yang selama ini dikenal dalam hukum Islam telah diserap oleh hukum perundang-undangan negara. Peran hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara. GBHN sendiri telah menetapkan bahwa hukum Islam nasional harus dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjadi landasan semua produk hukum di Indonesia. Pada sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua hal ini menuntut agar hukum nasional berlandasan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, pembentukan hukum nasional mengambil dan bersumber hukum yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya hukum Islam berperan dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini merupakan realisasi dari tuntutan dijadikan hukum Islam menjadi salah satu bahan rujukan dan pembentukan hukum nasional. Fakta menunjukkan begitu banyak unsur-unsur hukum Islam yang masuk ke dalam produk legislatif, terutama pada masa Orde Baru. Hukum Islam memasuki hukum nasional bukan karena berkaitan dengan ibadah, hukum keluarga atau perkawinan, dan hukum tentang wakaf, adanya sistem bagi hasil atau mudarabah, dan dalam undang-undang perbankan dan dalam undang-undang pangan telah menunjukkan masuknya fikih ataupun hukum Islam ke dalam produk hukum nasional. Di dalam pembentukan hukum nasional, terdapat hal-hal yang perlu dicermati, yaitu diterimanya hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional bukan karena hukum Islam diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi karena hukum Islam memang mampu memenuhi tuntutan keadilan. Pakar hukum Islam harus mampu menggali nilai-nilai universal dari hukum Islam untuk disumbangkan menjadi hukum nasional supaya tidak menghadapi kendala penolakan dari anggota badan legislatif yang tidak beragama Islam. Hukum Islam sangat identik dengan keadilan dan mampu memenuhi tuntutan keadilan yang dalam pelaksanaannya memiliki tempat di kalangan masyarakat dan dalam arti diterima oleh semua masyarakat termasuk non-muslim karena sudah menjadi milik negara. Oleh karena itu, keuniversalan hukum Islam membutuhkan kajian yang lebih komprehensif agar dapat terkomodir dalam perumusan peraturan perundang-undangan oleh anggota badan legislatif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional. Sekian saya ucapkan, terima kasih.